Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan kali ini kami akan membahas anime Attack on Titan lagi. Yakni pembahasannya adalah cerita plot twist di animenya. Mengingat cerita di anime ini sangat banyak sekali cerita plot twist yang terjadi. Tentunya bagi kalian yang belum tahu, kalian bisa lanjutkan video ini. Dan bagi yang sudah menontonnya tapi belum paham, kalian bisa menontonnya kembali. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut 7 plot twist terbaik di anime Attack on Titan versi Efek Anime. Manusia bisa menjadi Titan. Dilihat di cerita awal, semua penduduk dan pasukan pengintai sekalipun tidak tahu kalau memang ada manusia yang bisa menjadi Titan. Mengingat mereka hanya diajari oleh nenek moyang mereka, kalau Titan ya Titan, manusia ya manusia. Maka dari itu mereka tidak curiga sekalipun dengan masalah itu. Tetapi mitos itu telah terbantahkan saat ada manusia yang bisa berubah menjadi Titan. Dan tepatnya yang bisa berubah pertama kali di animenya adalah sang tokoh utama yaitu Eren. Mulai dari situ muncul pertanyaan besar tentang hal itu. Dan Eren hanya mendapatkan bukti kalau dulu ayahnya telah menyuntikkan sesuatu kepadanya. Benar saja, serum itu adalah perubah Titan. Waktu itu pasukan pengintai pun mulai mencurigai masing-masing anggotanya, karena bisa jadi ada seseorang yang mirip dengan Eren. Beruntungnya Eren di sini berpihak kepada pasukannya, namun hal itu juga disesali oleh Eren, mengingat ia sangat membenci Titan. Namun rasa kecewanya berangsur menghilang ketika ia bisa memanfaatkan kekuatan tersebut untuk membunuh Titan yang ada. Kedua adalah adanya bangsa Marley. Seperti yang diketahui sejak awal, kita hanya diberikan kalau dunia Attack on Titan hanya ada dalam dinding. Mengingat di luar sana ada banyak sekali Titan liar. Jadi bisa dipastikan kalau tidak ada kehidupan di luar dinding. Namun ternyata itu adalah sebuah kebohongan belaka. Karena ternyata kerajaan telah menyembunyikan rahasia besar kalau masih ada negara lain. Dan negara yang paling kuat adalah Marley. Karena di anime yang paling disorot adalah negara tersebut, mengingat negara Marley adalah musuh bebuyutan dari Pulau Paradis. Rahasia ini telah terbuka ketika pasukan pengintai telah memastikan sendiri. Hal itu banyak menimbulkan kekesalan bagi Eren, Armin, dan Mikasa, karena menurutnya sekarang mereka sudah mencapai kebebasan. Tapi itu adalah sebuah kebohongan belaka, karena masih ada musuh di pulau seberang. Jadi jika umat Eldia ingin bebas, mereka harus menghancurkan semua negara di pulau seberang. Di negara Marley juga ternyata ada bangsa Eldia yang hidup di sana. Namun bedanya mereka terlihat dikucilkan dan dipaksa menjadi prajurit untuk berperang. Tapi meski begitu umat Eldia di sana terlihat memandang Pulau Paradis sebagai iblis. Mengingat mereka adalah keturunan dari Raja Freeze. Padahal mereka juga memiliki keturunan darah yang sama. Cuma bedanya mereka lahir di negara yang berbeda. Jadi umat Eldia yang berada di Marley sangat membenci umat Eldia di Paradis. Diketahui juga kalau pemerintah mendidik prajurit muda untuk menjadi pejuang. Dan nanti sebagai imbalannya mengabdi kepada negara Marley, maka keluarga mereka akan dicukupi dan tidak diremehkan lagi. Kisah Grisha Yeager. Untuk plot twist yang paling mengejutkan adalah ayah Eren sendiri, yang ternyata ayah Eren ini bukan asli bangsa Eldia, melainkan dari Marley. Kenapa ia bisa berada di Marley? Karena ia memiliki misi untuk mengambil kekuatan Founding Titan. Dulu sebenarnya Grisha adalah seorang pemimpin dari restorasi Eldia yang berada di Marley. Namun suatu hari, anaknya yang bernama Zeke telah mengkhianatinya dan membuatnya hampir dibuang oleh pemerintah dan dijadikan Titan. Beruntungnya hal itu tidak terjadi, karena tiba-tiba burung hantu alias Kruger menolongnya. Yang ternyata Kruger meminta Grisha untuk mewarisi Titan kepadanya, mengingat ia memiliki waktu yang sedikit. Dari sini juga terungkap banyak sekali misteri. Pertama, awal mula adanya Titan dan Titan khusus yang bernama Titan Shifter. Seperti yang terlihat, Grisha menerima tawaran dari Kruger untuk menemukan misinya agar umat Eldia bisa bebas. Singkat cerita, Grisha berhasil memasuki Pulau Paradis tanpa ketahuan. Ia juga tinggal di sana beberapa tahun dan memiliki anak. Pastinya ia melakukan itu agar anaknya bisa meneruskan impiannya. Dan sesuai rencana sejak awal, ia bisa mencuri kekuatan itu dan mewariskan kepada Eren. Dimulai dari situ cerita Attack on Titan sudah mulai jelas,
karena musuh mereka bukan Titan, melainkan sesama manusia. Kedatangan Yelena di Paradis. Plot twist yang paling mengejutkan juga diawali di episode-episode awal season 4. Yang mana ternyata penyerangan Eren Marley sendirian itu adalah rencana awal yang dibuat oleh Yelena. Di mana 2 tahun sebelumnya itu, Yelena diutus oleh Zeke untuk pergi ke sana untuk bernegosiasi dan bekerja sama. Yelena mengatakan kalau ia dan pasukannya akan membantu membuat senjata modern agar bisa menghancurkan Marley. Sesuai yang diharapkan, hal itu diterima oleh pemerintah, karena hal itu sangat menguntungkan bagi mereka. Tapi setelah Eren berhasil memporak-porandakan Marley dan mengambil kekuatan Warhammer Titan, Yelena memulai rencana besarnya untuk membuat bangsa Eldia meminum bir yang berisikan cairan belakang Zeke. Dan nanti saat semua petinggi atasan dan beberapa pasukan pengintai meminumnya, Yelena bisa mengendalikan pemerintahan Paradis. Tapi tujuan besar dari rencana tersebut adalah untuk memandulkan semua bangsa Eldia. Dan sebenarnya, itu adalah impian utama dari Zeke dan Yelena sejak lama mereka merencanakan untuk menciptakan kedamaian yang sebenarnya. Tapi rencana itu tak berjalan mulus, karena masih ada beberapa halangan yang masih ada. Tentunya nanti pasti akan sangat menarik lagi, karena Zeke akan mengubah semua Eldia untuk menggapai impiannya. Raja Palsu. Dari banyaknya misteri dari Titan dan penyebab awalnya, masih ada hal yang sangat mengejutkan lagi. Dari kalian pasti dibuat terkejut dengan plot twist yang satu ini. Karena apa? Kita tidak menyadari kalau ternyata selama season 1 dan 2, kita dibohongi oleh si pengarang kalau raja saat itu adalah raja yang palsu. Tapi sebenarnya kalau kita meneliti lebih dalam sejak season 1, hal itu masih bisa disadari. Pasalnya, sejak awal raja palsu tersebut terlihat tidak banyak bergerak dan tidak banyak berbicara. Seolah-olah raja di awal cerita hanya diperlihatkan sebagai pajangan saja oleh pemerintah. Ternyata benar bahwa raja itu adalah raja palsu, dan rahasia besar itu terbongkar ketika Erwin dan Pixis membohongi pemerintahan kalau ada Titan yang masuk dalam dinding paling dalam. Ternyatanya raja yang sebenarnya bernama Rodrez. Sekarang Rodrez di suatu tempat dan sedang mencari keberadaan dari Historia. Plot twist kedua adalah Historia adalah keturunan kerajaan seperti Rodrez. Jadi Rodrez menculik Historia dan Eren agar Historia bisa mendapatkan kekuatan dari Eren dan menjaga rahasia di balik dinding. Namun rencana dari Rodrez tak berjalan lancar, karena skuad Eren menolongnya agar tidak jadi dimakan. Namun mereka harus berterima kasih kepada Historia, karena di sini Historia mengkhianati keluarganya agar Eren tidak mati. Alhasil Rodrez pun bergerak sendiri dan menjadi Titan untuk memakan Eren. Namun lagi-lagi rencananya gagal, karena Eren dan skuadnya bisa menghentikannya. Seusai masalah besar tersebut, mau tidak mau Historia harus menjadi ratu dari Paradis, dikarenakan agar para masyarakat tidak ketakutan kalau ada masalah dalam pemerintahan. Mimpi Zeke Yeager. Di awal cerita, Zeke digambarkan sebagai orang berbahaya bagi pihak Paradis, mengingat Zeke memiliki kemampuan yang bisa mengancam kedamaian di balik dinding. Tapi sebenarnya Zeke ini adalah orang baik dan memiliki sebuah impian yang mulia. Bahwasanya ia ingin menggapai kedamaian dengan cara memusnahkan Titan yang ada, agar para manusia tidak lagi ketakutan dengan invasi para Titan. Mulai dari situ ia mendapatkan beberapa informasi yang diperlukan, dan suatu hari ia menemukan cara untuk mencapai tujuannya itu, yaitu dengan memandulkan semua umat Eldia. Dan untuk itu ia harus memasuki Pulau Paradis untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Alih-alih mendapatkan informasi, ia malah mendapatkan informasi yang buruk, bahwa ayahnya memiliki anak di dalam dinding. Dari situ juga sebelum menggapai mimpinya, ia pun mencoba menyelamatkan Eren terlebih dulu. Dan hal itu juga dibarengi dengan Eren yang memiliki kekuatan Founding Titan. Hal itu membuat Zeke senang, karena nanti ia bisa bekerja sama dengannya untuk mencapai kedamaian. Tapi kedamaian dari Zeke dan Eren cukup berbeda, di mana menurut Eren sendiri kedamaian itu adalah membunuh semua musuhnya. Dan sampai akhirnya itu pun terjadi, di mana Eren mengkhianati Zeke dan memilih untuk membunuh musuhnya. Tetapi rencana dari Eren juga tidak berhasil, karena ia dihentikan oleh Mikasa dan kawan-kawan. Tapi meski begitu, Eren bisa membuat kedamaian dari rencananya itu, yang mana ia telah meratakan dunia sekitar 80%-nya saja. Jadi ia bisa mati dengan tenang karena semua militer terkuat telah tiada, yang ada hanyalah orang biasa-biasa saja.
Hancurnya dinding Shiganshina. Di sini banyak sekali plot twist yang terjadi. Kita mulai dulu dari kawanan Rainer yang telah merencanakan hal itu untuk mengawali misinya untuk pengambilan Founding Titan. Dan seperti yang dikira, Bertolt bisa menjebolnya dengan mudah. Namun, sesaat ia berhasil menjebol dinding tersebut, ia kebingungan kenapa Titan Smile yang ada di sampingnya tidak bereaksi kepada keberadaannya. Mengingat Titan liar akan sangat peka jika ada manusia di sekitarnya. Ternyata itu bukanlah sebuah kesalahan atau apa. Tapi Titan Smile telah dikendalikan oleh seseorang. Siapa lagi kalau bukan tokoh utama, yaitu Eren. Kenapa bisa seperti itu? Karena di masa depan Eren telah memanipulasi hal itu demi suatu rencana besarnya. Oleh sebab itu, ia mengalihkan perhatian dari Smile Titan agar tidak memakan Bertolt. Dan kedua adalah kematian dari ibu Eren. Pasti dari kalian bertanya-tanya dari banyaknya Titan yang masuk ke dalam dinding, kenapa Smile Titan yang memakannya? Pastinya hal ini masih berhubungan dengan masalah dari Bertolt yang tidak dimakan oleh Titan tersebut. Tepatnya itu bisa terjadi karena Eren di masa depan yang mengendalikannya. Kenapa Eren melakukan hal itu? Dikarenakan Eren ingin membuat dirinya di masa lalu untuk membenci Titan dari tragedi kematian ibunya. Jadi sejak awal cerita, semua ini telah diatur sedemikian rupa oleh Eren untuk membuat umat Eldia bebas. Meskipun itu, ia harus mengorbankan banyak orang bahkan keluarganya sendiri. Di list terakhir ini mungkin adalah plot twist yang paling tidak terduga. Dan mungkin bagi kalian pasti ada yang tidak percaya kalau itu adalah benar adanya. Nah, itulah beberapa plot twist yang sekiranya terbaik dalam pembahasan kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kami hanya mengambil bagian yang paling menonjol saja. Jika ada kesalahan informasi atau sebagainya, kalian bisa benahi lagi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.